Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Baik. Lemes Pak, lemes. Lemes, gimana tuh? Rahman? Kurang es krim Pak. Oke, alhamdulillah kalau semuanya sehat. Semoga kita selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak minta satu orang memimpin doa agar pembelajaran kita hari ini bisa menjadi ladang berkah untuk kita semua dan ilmu yang kita dapat juga bisa menjadikan berkah pada hari ini. Oke, saya minta Fahmi untuk memimpin doa. Oke, semua bersiap. Berdoa mulai. Bismillah. Belum hati. Ini sekolah negeri. Doa selesai. Oke, masih semangat ya semuanya? Masih semangat ya? Nah, kalau Bapak bilang semangat pagi, nah, kalian jawab Siap. pagi, well. Oke, paham nggak? Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, selamat pagi. Pagi. Well. Kurang semangat. Selamat pagi. Well. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak harus hebat ya? Iris. Oke, kita masuk ke materi. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang qanaah. Qanaah. Stay chill nggak harus punya semua untuk bahagia. Ya, dari hal ini, ya, dari judul ini kita tahu bahwa kekayaan itu bukan sesuatu yang membuat kita bahagia saja. Ya, ternyata qanaah ini mengajarkan bahwa kita jangan terlalu terburu-buru terhadap apa hal yang kita inginkan. Contohnya, sekarang banyak kasus anak-anak sekarang tuh minta motor aerob tinggal nendang Pintu. Nah, itu salah satunya. Roman Pak. Tanya saya, Pak. Nah, di qanaah ini kita akan mempelajari bagaimana sih diri kita bisa menerima atau bisa merasa cukup apa yang telah Allah berikan kepada kita. Oke, kita lanjut. Oke, definisi dan esensi qanaah. Qanaah menurut bahasa artinya merasa cukup, sedangkan menurut istilah artinya merasa cukup atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah berusaha dan berdoa. Nah, kita garis bawah ini. Setelah berusaha dan berdoa. Kadang kita udah usaha dan berdoa. Nah, kadang doa kita ini bukan tidak dikabulkan ya. Kadang tuh banyak wishlist ya, Pak. Nah, kadang bukannya Allah itu tidak mengabulkan doa kita, ya, tetapi Allah ini bakal mengabulkan doa kita di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Nah, kadang kita Allah itu ingin memberikan kita, misalkan Rifki mau makanan yang enak, contoh melihat orang makan ricis, Rifki mau makan ricis. Tapi ketika itu Allah tidak mengabulkan Rifki makan ricis. Nah, Akhirnya kecoan. Sabana. Nah, dalam hal itu bukannya Allah ini pelit. Misalkan Allah tidak mengabulkan doa tersebut, ya bukan berarti Allah tidak mengabulkan. Tetapi Allah itu sayang sama Rifki, salah satunya. Kenapa sayang? Takutnya di makanan ricis itu tergantung zat-zat yang dapat Membahayakan. mematikan atau Racun. mengandung penyakit. Nah, itu salah satu contohnya. Makanya kita kalau melihat suatu subjek itu jangan dari satu pandangan, tapi lihat pandangan yang lain. Tuh. Yang kedua, merasa cukup atas pemberian dari Allah. Nah, yang keren di sini, dari hal kita merasa puas atau menerima, itu akan lahir sebuah rasa syukur kepada diri kita. Contohnya, siapa ya? Aldi mendapatkan motor aerob. Ya, dalam pandangan Aldi pasti itu bakal terjadi hal yang positif. Jadi yang diingat itu cuma alhamdulillah ya Allah, saya punya motor aerob. Nah, salah satunya itu. Nah, tanpa Aldi ini memikirkan hal yang lain. Nah, itu namanya qanaah. Jadi misalkan kita hari ini
mempunyai HP handphone yang canggih, nah kita tanpa memikirkan apa namanya hal yang ingin kita lainnya, begitu. Selanjutnya, esensi. Qanaah adalah tanda keimanan yang kuat dan kepercayaan penuh kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut. Nah, hadis Nabi Muhammad SAW tentang qanaah. Nah, di sini saya minta dari kalian satu orang untuk membacakan. Siapa yang mau, ada Kak? Ada yang mau Kak? Kalau nggak ada, baru tunjuk ya. Oke. Anggita, tolong baca. Ya, saya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal gina ya Pak. Laisal gina Laisal gina angkasi angkat roti. Laisal gina angkas rotil arodi walakinnal gina Ginan nafs. ginan nafsi. Artinya bukanlah kekayaan yang sesungguhnya itu adalah memiliki harta dan materi yang berlimpah, akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa. Oke, terima kasih Anggita. Sama-sama Bapak. Jadi, nah, laisal gina an kathratil arodi walakinnal gina ginan nafsi. Yang artinya bukanlah kekayaan yang sesungguhnya itu memiliki harta dan materi. Nah, ini dari hadis Rasulullah. Nah, dari filsufun ada yang berkata, Socrates dia berkata bahwa orang yang kaya itu bukanlah orang yang memiliki banyak harta, tetapi orang kaya itu adalah orang yang merasa cukup terhadap apa yang dia punya. Nah, itu kata Socrates. Socrates siapa Pak? Seorang filsuf Yunani. Nah, itu harus kita tuh. Insyaallah. Sejarawan. Dulu ya. Nah, sesungguhnya apa tadi? Akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa. Nah, kekayaan jiwa ini sulit untuk dimiliki apa ya? Di antara kita ini susah. Ya, karena jangankan kita bersyukur gitu. Kita aja baru punya HP iPhone, terus ada iPhone 16 baru rilis misalkan. Nah, kira-kira kita pengen beli nggak? Pengen nggak? Pak. Biasa aja modelnya Pak. Tapi kan canggih. Nah, itu. Nah, kita kalau memiliki sifat qanaah, kita bakal bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang. Begitu. Lanjut. Oke. Contoh-contoh menerapkan qanaah dalam kehidupan. Yang pertama itu merasa senang dengan apa yang dimiliki. Tadi udah kita bahas. Yang kedua, tidak marah bila melihat orang lain sukses. Nah, bila melihat orang lain sukses. Karena kehidupan ini bukan Ajang sukses. ajang perlombaan. Jadi kehidupan ini bukan ajang perlombaan. Ya, nggak ada dia yang juara 1, juara 2, begitu. Yang kedua, rela dengan apa yang menjadi hak orang lain. Ada tahu nggak contohnya? Direbut orang lainnya Pak. Apa yang direbut Rahman? Ini nggak tahu apa ini. Apa yang direbut nih? Ada tahu nggak? Rela dengan apa yang menjadi hak orang lain. Bukan rezeki kita Pak. Iya. Bukan rezeki kita. Contohnya apa kita? Contohnya nih, kita kan udah belajar dia setiap malam, tapi Iya. ternyata kita nggak bisa jadi juara 1, yang juara 1 malah teman Ya. kita. Itu nggak apa-apa, berarti bukan rezeki kita. Nah, begitu. Itu kalau kita memiliki sifat qanaah ya, bukan berarti dalam hal ini qanaah apa namanya membataskan kita untuk apa ya, berlebihan dalam suatu proses. Bukan berarti kita udah apa namanya udah gagal, udahlah saya qanaah, itu namanya qanaah. Ya, itu namanya bukan qanaah kalau kayak gitu. Tetap berusaha dan bekerja keras. Selanjutnya. Tadi ini udah ya. Belum. Ikut senang bila melihat orang lain sukses. Di sini siapa yang masih gibah-gibahin temennya? Ipa Pak. Ngelihat temennya juara 1, diomongin. Ngelihat temennya dapat beasiswa, saya lebih pintar padahal daripada dia. Itu tidak tidak boleh. Selanjutnya, menerima dengan rela serta ikhlas apa yang telah ada. Nah tadi, apa namanya? Kita harus bersyukur apa yang telah kita punya saat ini.
Selanjutnya memohon kepada Tuhan agar diberi lebih terus berikhtiar. Nah, kita tuh kalau doa jangan cuma sekali. Begitu. Udah sekali nggak dikabulin, kita nggak doa dan kayak gitu. Tetap berdoa dan usaha. Selanjutnya menerima dengan sabar atas apa yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, ini nih menerima takdir. Nah, kita misalkan melihat punya teman punya Alphard, melihat teman punya BMW, Kita Al-Fatihah. Al-Fatihah aja ya. Nah, jadi misalkan kita dapat sepeda dari Pak Jokowi misalkan, jadi kita dapat sepeda itu, ya kita tidak usah memikirkan orang yang sedang memikirkan pajak Alphard. Nah, itu salah satu contohnya. Kita lanjut. Oke, sekarang tips atau trik mengamalkan qanaah. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama yaitu selalu bersyukur. Nah, kayak tadi tuh sebelumnya, selalu bersyukur apa yang kita miliki. Ya contohnya jangan jauh-jauh lah. Ketika apa ya namanya ya? Ketika kita diberikan suatu penghargaan, walaupun itu bukan juara satu, ya tetap kita syukuri. Nah, sekarang dari anak-anak sekalian, ada yang bisa contoh, yang bisa bikin contoh selalu bersyukur. Apa tuh salah satu contohnya dalam kehidupan? Hidup enak, Pak. Hah? Enak. Contohnya. Contoh selalu bersyukur. Apa? Pak, saya Pak. Apa? Ayo kita. Contohnya uang jajan Rijal itu sehari 50.000. Ya. Tapi uang jajan saya itu dari mama 10.000. Oke. Ngeliat Rijal jajan bakso, jajan ini, jajan itu, tapi saya tuh cuma bisa jajan cilok. Tapi saya bilang kayak gini, alhamdulillah hari ini bisa jajan cilok, gitu Pak. Betul. Oke, terima kasih kita tepuk tangan untuk kita. Jadi, nah, Mobil. sebelum kita merasa bersyukur, nah yang tadi saya jelaskan di awal bahwa qanaah ini berangkat dari kita menerima kepuasan. Dari kita menerima itu bakal lahir syukur. Nah, yang lebih menarik lagi, ketika kita sudah bersyukur apa yang telah kita dapat, kita akan melakukan sesuatu hal yang positif terus. Jadi nggak ada tuh hal-hal yang negatif. Yang kedua, kurangi perbandingan sosial atau ojo dibandingke. Nah, ada tahu nggak lagunya? Wongkong ngene. Nah, itu dari anak-anak sekalian ada nggak yang tahu contohnya perbandingan sosial? Apa? Nggak artis, Bapak. Gengsi Pak. Nggak artis kenapa? Dandan wah gitu kita juga pengen, Pak. Tetangga. Dibandingin sama tetangga, Pak. Iya. Nah, tetangga bisa terbang, kamu kok enggak? Oke, betul semuanya. Nah, jadi perbandingan sosial ini adalah ketika tadi contohnya kayak kata Fahmi, kok anak tetangga bisa terbang tapi kamu enggak bisa. Beli para layang Pak. Jadi pilot. Nah, itu salah satunya. Jangan sekali-kali kita ketika nanti menjadi orang tua, ketika kita nanti di kehidupan bersosial bermasyarakat, kita jangan di hati kita tuh pasti tadi ujub ya. Nah, apa? Iri Pak, iri. Nah, iya, jangan sampai Ria. ria, iri segala macam. Nah, yang ketiga yaitu jalani gaya hidup dengan sederhana. Coba di sini siapa yang outfit yang ngikutin artis? Nih, skena, Pak. Kami. Baik Pak. Saya ini Kami. ngikutin guru Jakso. Nah, ngikutin BTK Pak. ketika kita memiliki apa yang kita punya, ya misalkan kita ngelihat artis siapa, misalkan Taski, artis favoritnya Jeffrey Nicole. Ya, Ganteng banget Pak. ganteng banget ya. Iya. Nah, Taski mau ngikutin mukanya Jeffrey Nicole sampai si Taski ini operasi plastik. Nah, itu namanya berlebihan, bahwa di dalam dirinya ini tidak ada sifat bersyukur atau tadi qanaah, menerima apa yang telah diberikan kepada kita. Pak, tapi selebgram banyak yang oplas Pak. Iya. Di Korea ya banyak. Parah, Kami. Apakah itu salah satu Kita. Apa? Apakah itu salah satu penyebab banjir? Bukan Mami.
bukan itu masalah banjir. Gimana gimana Pak? Ya banjir itu karena plastiknya itu, bukan karena operasi plastik. Oh, gimana tuh? Emang operasi plastik gimana sih Pak? Jadi muka kita ini dikasih plastik. Di Atau misalkan hidung Fahmi mendelep, nah itu namanya operasi plastik. Dia tidak menerima apa yang telah dikehendakkan oleh Allah kepada Pak. itu nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh itu namanya. Kalau punya duit Pak, Hah? kalau punya duitnya banyak, Kalau banyak, iya. boleh-boleh aja. Emang nggak boleh Pak? Nanti kepul Pak. Berarti nggak boleh. Maaf. Jadi apa namanya? Mungkin ya. Kaya. Tadi bisa kita balikan yang ke awal bahwa kekayaan itu kekayaannya sejati itu bukan dari harta. Mungkin kayak tadi kayak kata Nada, Pak kalau duitnya banyak apa operasi hidung kalau Pak operasi plastik itu boleh apa enggak? Diomelin Pak. Ya nggak boleh. Ya. Sigma. Berarti dia apa namanya udah mendapatkan nikmat yang banyak, tetapi dia tidak tetap bersyukur. Yang banyak aja tidak bersyukur, apalagi yang Dikit. Dikit. Ngeluh Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selanjutnya perbanyak doa dan ibadah. Nah ini penting nih. Di sini siapa yang jarang sholat coba? Taski. Yang tadi subuh nggak sholat siapa? Ayo. Orang miskin. Sholat Pak, jam 4 saya bangun. Dia nggak tidur Pak. Siapa Rahmat? Saya sholat Pak. Saya tahu Rahmat ini anak yang soleh. Salehudin. Dia sering Oke, sebelum kita lanjut, kita berdiri dulu. Wah, Ini. Diri dulu. Oke, sudah diri semuanya? Oke. Sekarang kita bakal nyanyi sambil menggerakkan tubuh kita ya, karena kalian kalau duduk mulu ngantuk pasti kan. Nah, jadi nanti ikutin Bapak. Contohnya begini. Tangannya ke kanan digerak-gerakan, tangannya ke kiri digerak-gerakan, tangannya ke depan digerak-gerakan, tangannya disilang, jempol bergoyang. Ya. Itu harus ada giginya ya. nggak pakai oil. Ya. ada orang sebelum Pak. Oke, kita coba sekali. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakan, tangannya ke kiri digerak-gerakan, tangannya ke depan digerak-gerakan, tangannya disilang, jempol bergoyang. Oke, udah semangat dulu semuanya. Nah, ingat gak yang tadi pihak awal? Kalau Bapak bilang semangat, kalian jawab? Pagi. Oke. Semangat pagi. Pagi. Lagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, tepuk tangan dulu, kita sebut. Silakan dulu. Iris. Oh, udah kesimpulan aja. Oke. Sebelum kita lanjut, Bapak di sini mau pantun. Kalau bawa pantun, kalian bilang cakep. Oke. Cakep. Mentari terbit membawa cahaya. Burung berkicau riang gembira. Qanaah bukan soal harta semata, tapi hati yang selalu bersyukur apa adanya. Oke. Cakep. Ya udah. Nah, Oke. Sekarang kita bakal main game sekaligus ada kuis di dalamnya. masih Pak. Nah. Tok dulu. Ya. Matiin dulu kok. Oh, udah bisa di-cut. Nggak bisa dilihat. Itu yang pose, gambar pose. Oh, udah bisa dia. 3. Oke, anak-anak sekarang di sini Bapak punya game yang itu namanya tangga pengetahuan. Ya, jadi di sini kalau kalian pernah main ular tangga, ada yang pernah main nggak ular tangga? Monopoli, ular tangga itu nggak jauh beda. Sekarang, jadi mainnya gini. Nanti kita bikin 3 kelompok. Nah, ini kelompok pertama cowok semua.
kelompok 2, kelompok 3 yang belakang. Oke? Jadi sistem mainnya begini. Sekarang pilih. Kelompok 1 mau warna apa? Biru Pak, biru. 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 Kelompok 2 Hijau. hijau. Berarti oranye. Wangan. Berarti oranye yang ini. Kelompok 3. Jeruk. Oke. Jadi mainnya gini. Sebentar. Nah, bisa petunjuknya. Instruksi pertama yaitu siswa harus mengklik dadu untuk memulai game. Nanti satu orang perwakilan maju ke depan untuk Klik dadu. klik. Nah, klik dadu. Yang kedua, nah jika kelompok tersebut menginjak lingkar kuning atau hijau, nih ada lingkar ini nanti nih di sini, maka harus menjawab dan melaksanakan soal dan perintah tersebut. Yang ketiga, apabila kelompok tersebut tidak dapat menjawab, maka kelompok tersebut mundur satu langkah. Nah, kayak kena ular tuh mundur satu langkah. Nah, Bisa. yang keempat, yaitu kelompok yang mencapai finish yang paling pertama itulah kelompok yang menang dalam game ini. Nah, terus ada satu catatan nih. Ular, ingat ular yang kepalanya di bawah, nih posisi kepala di bawah. Terdapat soal dan siswa dapat menjawabnya. Jadi kalau kalian, bentar, nih, bentar. Nah, contohnya begini. Jadi misalkan kalian maju satu. Nah, di kotak di bulat kuning ini kan ada apa namanya? Pertanyaan, soal. Ketika kalian bisa jawab, nanti kalian bakal naik sesuai ekor ular ini. Oh, Iya. iya. Hah? Kalau yang jalannya di atas. Kalau paling di atas, berarti di paling di atas. Turun. Sampingnya, Pak. Ini, Itu ini. Nih. Nah, ini turun. Ada bunyinya Kembali, Pak. Kak. Hah? Bunyinya kayak gini. Oke, paham nggak? Nah, terus apa namanya? Kalau lewat tangga, kalian paham kan kalau tangga? Oh, naik Pak. Nah, naik ke nyebrang ke sini nih. Nyebrang sungai. Bagus. Nah, oke. Paham nggak? Paham Pak. Oke, siap. Sekarang sistemnya mau gambreng apa sesuai kelompok 1 2 3 4? Gambreng. Perwakilan kelompok. Ih, Papi sini. Ini jauh. Tiga. Ayo. Nah, yang pertama bagus ini. Ya, baik. Sweet. Nah. Kedua, tiga. Oke, dari kelompok pertama. Pencet Ki. Langsung 6 nih Ki. Kalau itu 2 kali ke Pak. Ini kan turun ya? Pencet Pak. Ini dadu yang dadu. Ini lihat besarnya nih. Nah, Nah, langsung Ki. Bim, salah Bim jadi apa? kanan. Oh, kanan. Bim salah Bim dulu Ki. Ada bunyinya. Oh, kan Jalanin. Mana Pak? Dia langsung naik. Geser aja. Langsung ke atas. Mana emang naik? Nih. Itu ada kalau Tadi yang mana? Yang biru ya, kita. Coba angkat atas sih. Mana tadi? Kok sana nggak kelihatan? Nah, tadi biru ya? Iya. 1 2 3 4 5 6. Nah, di 6 ini ada pertanyaan. Pertanyaan Ki. Tolong dijawab. Enggak itu dia. Benarnya begini. Soalnya, apa yang dimaksud dengan qanaah menurut istilah? Terserah siapa aja jawab. Merasa cukup apa yang Allah berikan. Merasa cukup, jadi bersyukur. Misalkan Allah udah sesuai ngasih kita apa aja nih, kita harus bersyukur. Kalau misalkan kita mau nambah lagi ataupun apa, kita berdoa Pak. Sholat misalnya berdoa segala macam gitu. Masya Allah, terima kasih banyak tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 1 naik ke level selanjutnya. Langsung. Nih. Ya udah, Iris. Kasih aja ada ya langsung Pak. Oke. Selanjutnya kelompok kelompok 3. Satu ini. Kanan. Klik kanan ya. Ulangi. Dua. Udah dua. Tadi saya ingin klik. Ulang. Nah,
Konaah ingat. Apa adanya. Tadi warna ini ya, hijau ya? Warna hijau benar. 1, 2. Oke, di level 2 ini ada pertanyaan, tolong dijawab. Jelaskan apa yang dimaksud. Jelaskan apa yang dimaksud dari hadis Nabi tentang konsep kekayaan jiwa. Yuk. Nada. Gak tahu Pak, kamu dari mana? Iya, mundur aja deh. Ada yang tahu? Lempar. Gak ada. Lempar apa ya? Apa? Kata Ipa yang kekayaan jiwa. Kata siapa itu? Ayo lupa. Ya, terus. Ini Pak dia tahu tadi mau ngomong Pak. Oke. Lempar. Ya udah ngomong Pak dia tahu tapi nggak mau ngomong. Kita lempar Pak. ya. Oke. Yuk. Kelompok 3 mundur 1 langkah. Jangan Pak, naik dia Pak. Balik ke start Pak. Oke, kita lanjut dulu kelompok 3. 2. Dua. Coba. Dua bos. Iya, 2. Ayo. Yo, ya udah. Dua juga ini. Jangan begitu dong. Dua. Jangan begitu dong. Konaah 3 pokoknya. kan langsung naik. Kanan. Kiri. Yang mana? Kiri. Kiri dulu. Dua. Oke, sekarang Kamu jahat banget. Parah banget. Nggak mau Pak, gak soalnya. 1, 2. Oke, di sini. Bagus Ada soal. Yang tadi. Sama. Jelaskan apa maksud hadis tentang konsep kekayaan jiwa. Jadi orang yang kaya itu bukan Mohon perhatiin, Bang Ren. orang yang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, tapi dia yang memiliki kekayaan jiwanya. Jiwanya yang kaya, Pak. Iya. Terus? Itu Pak tadi begitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Bang ini 2. Well. Oke, kembali kelompok. Udah dia nggak usah Satu. jalan, Pak. Ayo, Udah di atas. Langsung ke. Harusnya tadi bismillah dulu. Hitung dulu berapa? Satu. 2, 3, 9, 5. Itu di bawah itu naikin lagi. Naikin lagi, kelihatan nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo 5 nih bisa nih. Jangan dipencet dulu langsung ini. Nah, kiri. Kiki 5 langsung finish Ki. 3. 5. 3. Oke, kelompok 3. Jalan 3. Turun ya. 1, 2, 3. Ya. Padahal saya udah konaah, Pak. Menerima apa adanya, Pak. Oke, lanjut kelompok. Tadi kan mundur Pak. Gak ada apa. Itu kan mundur kagak ada soalnya. Tadi kan udah soal yang pertama. Oh kagak ada soalnya. Ya kan enggak kuning yang enggak kuning. Satu. Jangan gitu. Wah. Berapa? 3. 3. Naik, Pak. Tadi yang mana? Ini ya. Naik. Oke. 1, 2, 3. Oke. Konaah. Di bawah. Ya. Lanjut. Meskipun di bawah konaah. Oh, berarti kalau kita udah jawab, kalau nggak ada tangga, diem di tempat. Iya. Dor. Ya, sama. Sama ya? Sama. Satu, Pak, satu. Ini ya. Pak, yang hijau, Pak, Masya Allah. Oke. 1, 2, 3. 3. Lah 2. Oh iya. Di merah. Oke, lanjut. Meskipun di bawah konaah. Well, Bapak nggak well dulu. Well. Iris. 6. Ayo. 5. Nggak boleh. Mana, Pak? Konaah. Meskipun di 1, bawah konaah. 2, 3, 4, 5. Nah, di 5 ini ada Soal itu, Pak. soal. Sini langsung Ki. Apa ini? Oke, soalnya sebutkan 5 tips mengamalkan qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Soal tanya tembak beneran ya, Pak. Iya. Tips atau cara mengamalkan di dalam kehidupan hari-hari. Oh, mau SD lagi, Pak.
Yang benar apa? Satu, bersyukur. Ya. Dua, hindari ini sosial. Hindari apa? Perbandingan. Perbandingan Ya, sosial. terus. Yang ketiga, berdoa dan ikhtiar. Berdoa dan berikhtiar. Terus. Empat, Hidup dengan apa adanya. Hidup sederhana. hidup sederhana. Ya, terus. Lima. Satu lagi. Yo, bisa yo. Lu bisa ya? Dur. Oh, ini semua. Apa? Ayo bantuin. Satu. Dua. 3. Oke. Gagal kelompok satu mundur satu langkah. Waduh. Berapa? Gak ngaruh lah, masih di atas lah. Oke, lanjut. Yuk. Satu. Omongannya yang benar apa? Jahat banget. Keren. Satu. Itu apa ya? Pakai gigi bukan metik Pak. Oke, ikut. Itu bukan metik Pak. Masa apa? Udahlah. Kamu pundung. Dua. Bener lagi. Naik kita naik. Enggak apa-apa, gunung. Ya, satu, dua. Jangan pertanyaan gua. Kacau ya. Apa yang dimaksud dengan qanaah menurut istilah? Udah dijawab Pak, nggak boleh Pak. Lah nggak apa-apa dong. Coba, ayo. salah. Merasa cukup dan bersyukur dengan apapun pemberian dari Allah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dua. Naik nih. Kacau nih. Di setting dulu. Kelompok dua, naik ke atas. Ada mafianya. Dulu ada. Ada mafianya nih, nggak bisa nih. Oke, lanjut. Oke. Langsung. 6 nih. 6 nih. Dua. Bisa dengerin. Oke. Nggak turun. Ini ya. Iya. Yang biru, Pak. Biru. Satu, dua. Nah, lanjut. Satu Pak. Jangan satu. Satu. 2. 6. 2. 2, 3, 4. Lima. 4 naik. 2, 3, 4 naik deh Pak. Mana dia? Ada soal nggak? Soalnya sih gampang. Ini ya. Iya. Soalnya gede banget lagi tuh. Paling susah ini. Jangan gitu. Bahasa ini. Oke. Apa yang dimaksud qanaah menurut bahasa? Pulang nggak jadi naik. Hah? Merasa cukup. Apa? Merasa cukup. Oke, benar. Mafia ini Pak. Nggak bisa nih. Kelompok tiga naik ke atas. Balap kita. Yeay, naik. No, 1, 2, 3, 4. Ranking 4 tim. Oke, sekarang kita satu putaran lagi ya. Satu putaran lagi kita sudah game ini karena waktu sudah jam bel atau udah selesai. Oke, satu putaran lagi kelompok Ki. Nah, 3 Ki. Udah kita menang, Pak. Nggak finish tapi nggak finish. ada nggak? 3 Ki. Atas Ki. Ki 3 Ki. Gandeng saya tuh si Roh mana? Ki 3. Jelek cicing itu. 3 mana sih? Ki. Di mana? belum udah 3-3. Tiga Ki. Udah hilang deh ini malam. 3. 2. Oh, Akbar. Oke, kelompok 1-6. Mana tadi kan? Ini ya. Biru. Iya, Itu yang kita. 1, 2, 3, 4, 5. Gulung, Pak. Oke. Bulan. Oke, lanjut. Kami tuh Papandayan. Papandayan. Kita ya. Ya, kita bisa udah. 1. 2. Kena aja kena. Oke, 5. 1, 2, 3. Turun ya. Turun, Pak. Ini dia. Udah kita mau kena. Ini ya. Iya. Turun itu Pak. 1, Kita tuh harus 2,
Oke, kelompok terakhir. Tombol suren ada di setting. Tiga. Maaf ya. Turun. Aduh, kenapa? Naik ke atas. Jadi kita 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jawab pertanyaannya. Sebutkan 3 dampak positif dari mengamalkan qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita nggak iri sama pencapaian orang lain. Oke. Yang kedua, kita selalu merasa bersyukur. Oke. Yang ketiga, kita selalu merasa cukup. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Dapat tiket umroh, Pak. Yang di atas tidak merasa qanaah, Pak. Yang merasa qanaah apa yang di atas, Pak? Tadi gini, Pak. Yang di atas, Pak. Oke, anak sekalian. Untuk pemenang untuk tadi game tadi adalah kelompok. Dua. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bapak-bapak yang penting jawabannya benar padahal isinya dikit. Yang penting qanaah, Pak. Nah, jadi kesimpulannya, qanaah adalah sikap merasa cukup dan puas dengan apa yang dimiliki serta menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kalian main game udah naik tiba-tiba datang turun ya. Nah, kita harus menerima Qanaah. kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau mereka menang padahal dia sombong? Nah, sifat ini mencerminkan keimanan yang kuat. Dengan qanaah, seseorang dapat menjalani hidup dengan tenang, bahagia, dan penuh kedamaian batin. Terlepas dari seberapa besar atau kecil nikmat yang diterima, penerapan qanaah dalam kehidupan sehari-hari yaitu membentuk karakter yang lebih rendah hati, menciptakan hubungan sosial yang harmonis, serta keseimbangan spiritual. Sederhananya, qanaah adalah kunci untuk hidup lebih damai dan penuh keberkahan. Oke, kita cukupkan untuk materi pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari qanaah ini dapat memberikan kita selalu berkah dan juga manfaat untuk orang lain. Amin amin ya rabbal. Amin. Oke, sebelum kita tutup, saya minta satu orang memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Amin lagi. Oke, Pak Mi. Ayo semuanya sama-sama kita doa Maratul Masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, satu pesan terakhir dari Bapak, kita tetap bersujud walau belum terwujud. Oke, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.